Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saripah Agustiani, dosen tetap pada program studi Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika. Video ini merupakan pemenuhan bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada unsur pendidikan dan pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan implementasi pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar Pemrograman. Mata kuliah Dasar Pemrograman merupakan mata kuliah inti pada program studi Informatika yang diberikan kepada mahasiswa semester pertama dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami konsep dasar pemrograman dan logika pemrograman menggunakan bahasa Python sebagai pondasi sebelum mempelajari pemrograman yang lebih lanjut. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 merupakan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 merupakan ujian akhir semester. Adapun materi yang dipelajari meliputi sintak dasar pemrograman Python, variabel, tipe data, input dan output, operator, percabangan, perulangan, fungsi, modul, hingga exception handling. Pembelajaran mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi khususnya. Yang pertama, mampu mengelola dan mengintegrasikan proyek sistem informasi serta berkolaborasi dalam tim untuk mengembangkan prototipe yang mendukung pengolahan data dan pengambilan keputusan organisasi sesuai kebutuhan dengan menerapkan metode tertentu. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan dan menerapkan integrasi proyek sistem informasi untuk mendukung pengolahan data dan pengambilan keputusan organisasi melalui kebutuhan dengan menerapkan metodologi tertentu. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemrograman secara logis dan terstruktur, menerapkan konsep dasar pemrograman untuk mengidentifikasi dan memecahkan suatu kasus, serta mampu membuat, mengkaji, dan mendemonstrasikan program aplikasi sesuai studi kasus. Pada video ini, pembelajaran difokuskan pada pertemuan kedua, yaitu materi sintak dasar Python, variabel, tipe data, serta input dan output. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan, mengidentifikasi, dan menjelaskan konsep-konsep penyelesaian studi kasus sederhana. Proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka melalui ceramah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, praktikum, presentasi mahasiswa, serta project-based learning. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara langsung melalui kegiatan praktikum. Evaluasi pembelajaran dilakukan menggunakan penilaian berbasis kinerja atau performance-based assessment. Komponen penilaian terdiri atas kehadiran dan partisipasi sebesar 20%, tugas sebesar 25%, dan proyek sebesar 55%. Penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep, menyelesaikan studi kasus, serta mengembangkan program sesuai dengan pembelajaran yang telah ditetapkan. Demikian gambaran singkat mengenai mata kuliah dasar pemrograman beserta strategi pembelajaran yang saya laksanakan untuk memenuhi dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada unsur pendidikan dan pengajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat buat mengikuti perkuliahan hari ini. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan bertemu lagi dengan dasar pemrograman di pertemuan 2.
Insya Allah yang kita bahas hari ini tentang variabel, tipe data, kemudian input dan output, serta ada juga sintak dari bahasa pemrograman. Tapi sebelum masuk ke pertemuan 2, saya mau mereview dulu nih. Kira-kira pertemuan kemarin teman-teman masih ingat atau enggak? Nah, di pertemuan kemarin kita udah bahas tentang sejarah Python, kemudian siapa penemu Python, dan alasan kenapa sih kita harus belajar Python. Nah, coba ada yang masih ingat nggak siapa penemu Python? Itu Siapa? Siapa, Mas? namanya Guido van Rossum. Guido van Rossum. Masya Allah. Boleh tepuk tangan, teman-teman. Kenal di mana sama Guido? Kemarin WA tuh. Oke ya. Ya, betul ya teman-teman. Jadi, penemu Python atau pencipta Python itu adalah Guido van Rossum. Jadi, platform ataupun bahasa pemrograman Python ini selain bahasanya mudah dipahami, kemarin kan kita sudah bahas ya perbandingan antara bahasa C++, kemudian Java dengan Python gitu. Dari segi sederhana sintaknya gitu ya. Nah, kemudian selain itu Python memang lagi hype juga karena nantinya dia bisa digunakan untuk data science. Jadi teman-teman kalau misalnya punya cita-cita sebagai data science itu harus belajar Python. Kemudian selain itu bisa juga untuk web, desktop dan lain sebagainya. Machine learning. Teman-teman udah dengar machine learning? Sempat pernah dengar? Iya, nah itu nanti lanjutannya juga menggunakan Python. Oke, baik teman-teman, mungkin itu ya untuk review pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan melanjutkan ke pertemuan 2. Jadi, di sini ada capaian pembelajaran yang diharapkan nanti setelah teman-teman mengikuti perkuliahan hari ini, teman-teman mampu memahami sintak dasar pemrograman Python itu seperti apa. Kemudian mengetahui pembuatan variabel dan syarat-syaratnya. Kemudian bisa membedakan antara jenis tipe data. Dan juga bisa membuat program sederhana menggunakan fungsi input dan juga output. Itu ya, jadi nanti kita evaluasi setelah selesai pembelajarannya atau perkuliahannya. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, ada yang sudah tahu kira-kira sintak itu apa sih? Sintak. Oke, jadi secara sederhananya sintak itu adalah aturan ya, aturan penulisan. Kenapa harus ada aturan? Karena kalau misalnya tidak ada aturan, itu nanti akan berpengaruh ke hasilnya ya. Kalau misalnya kurang titik koma, kurang tanda kutip, itu nanti akan error ya. Jadi kita harus memahami aturan dari sintaknya. Betul ya tadi yang disampaikan sama salah satu teman kita, bahwa sintak itu adalah aturan penulisan atau kode agar dapat dipahami dan dijalankan oleh Python. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwa Python ini menggunakan tanda kutip untuk menyimpan data berupa teks atau string disebutnya. Apa sih maksudnya berupa teks atau string? Jadi, untuk menuliskan string pada sebuah Python, kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, ada kutip tunggal. Ini biasanya digunakan untuk kata. Tapi itu juga tergantung ya, kita boleh menggunakan kutip tunggal, artinya kutip tunggal itu satu gitu kutipnya. Kemudian ada kutip ganda, nah ini kutip ganda, jadi diapit antara kutip 2. Kemudian ada triple quote. Triple quote ini bisa dilakukan dengan 3 kali kutip tunggal atau 3 kali kutip ganda. Itu biasanya digunakan untuk yang multibaris. Contohnya teman-teman mau membuat paragraf biar tidak per baris gitu. Jadi teman-teman boleh gunakan triple quote. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, dalam pembuatan pemrograman, biasanya seorang programmer juga membutuhkan komentar.
Nah, komentar ini digunakan untuk memberikan penjelasan pada kode program sehingga lebih mudah dipahami oleh programmer. Oke, teman-teman, kira-kira kalau misalnya secara definisi komentar itu digunakan buat apa sih? Secara definisi yang teman-teman ketahui gitu. Biasanya komentar itu buat apa? Kalau di dalam Python itu biasanya buat pesan, Bu. Kan kalau misalnya ngerjainnya sharing, pesan ini misalnya si A ini pesannya ini ada bikinan dia atau apa. Ada note-nya dia. Oh, ada note-nya. Ya. Oke. Terus Kalau bisa buat menjelaskan fungsi dari kode ini. menjelaskan fungsi dari kode. Ya, Oke, gitu. Oke, menjelaskan fungsi dari kode. Nah, bagaimana caranya kita untuk membuat komentar? Nah, di sini ada dua simbol yang digunakan. Pertama, ada simbol hashtag atau pagar. Ini digunakan ketika teman-teman membuat komentar satu baris. Artinya hanya satu baris aja. Karena kalau melebihi barisnya, terus teman-teman hanya menggunakan pagar, itu dia nanti kebacanya jadinya teks gitu ya. Perintah print hello, maka nanti hasil outputnya hello. Hello print nama tanpa tanda kutip itu memanggil variabel nama. Jadi nanti dia bukan menampilkan nama, tapi menampilkan isi dari variabel nama. Kemudian ini print nama, koma, nama. Hasilnya nama, terus nama yang diinputnya apa? Atau isi dari variabelnya apa? Nih, teman-teman kira-kira bisa bedain nggak? Yang ketiga ini ada nama, ada nama. Mana yang statement, mana yang variabel? Yang ini yang statement. Yang ini variabel. Oke. Nah, jadi teman-teman nanti bisa mengemas outputnya, bisa digabungkan dengan statement teman-teman. Misalnya di sini nama saya gitu ya. Kemudian koma. Nah, ini untuk memisahkan untuk memanggil variabelnya nama. Jadi nanti outputnya nama saya, siapa namanya gitu. Sudah berhasil sampai mana? Umur. Sampai umur. Oke, Mas Fatir, boleh nggak kira-kira contohin di depan? Bisa banget. Bisa, boleh. Oke. Boleh sambil dijelaskan mungkin Mas Fatir? Ya. Jelaskan pembuatan mana variabel, mana fungsi input, mana output, seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Fatir. Tunggu dulu di situ ya. Oh boleh, tepuk tangan Mas. Ada yang mau nambahin hobi dan cita-cita? Mau ditambahin di depan hobi? Yuk. Yuk. Ayo ini. Saya malah ingetnya Suno. Karena dia senang banget sama Suno. Oke. Coba di enter. Nah, mana outputnya? Oke, terima kasih Luciana atas partisipasinya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Ketika misalnya teman-teman mau menambahkan variabel dan output lain,
Teman-teman nanti tinggal buat variabelnya lagi dan fungsi inputnya, kemudian panggil di outputnya. Seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini teman-teman? Bisa, alhamdulillah. Oke, teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup? Teman-teman yang di belakang ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup ya, alhamdulillah. Oke teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan materi pertemuan 2, yaitu tadi tentang sintak dasar. Sambil kita review lagi teman-teman. Oke, sintak dasar itu tadi apa? Aturan. Oke, sintak dasar adalah aturan. Variabel, tempat menyimpan data. Tipe data. Oke, kategori yang masuk dalam variabel atau jenis ya. Oke, jenis tipe data tadi ada berapa? Ada 4. Salah satunya string, integer, sama boolean. Oke, alhamdulillah ya. Teman-teman nanti untuk melatih materi yang hari ini tadi disarankan untuk mengerjakan tugas individunya dan dikumpulkan di pertemuan depan. Cukup ya 1 minggu ya? Cukup. Oke, berarti untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelum itu saya mau menyampaikan sebuah pesan bahwa setiap programmer yang hebat pernah menjadi seorang pemula. Jadi teruslah belajar dan jangan takut untuk mencoba. Oke teman-teman, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.